Soal kuliner, banyak bule yang datang ke Indonesia dengan ekspektasi yang tidak muluk-muluk. Bahkan terkadang ada juga bule yang tidak terlalu peduli dengan hidangan Indonesia. Namun ketika sekali saja mencoba makanan Indonesia, banyak dari mereka langsung menyimpulkan satu hal, Indonesia adalah surga makanan sehat. Ya, soal makanan, bisa dibilang perbedaan antara di Indonesia dan negara barat sangat jauh sekali bedanya. Di barat, hampir semua sektor makanan sudah dikemas atau olahan dari pabrik. Sedangkan di Indonesia, semuanya adalah makanan yang didapatkan langsung dari alam, tanpa ada bahan tambahan. Hal inilah yang membuat banyak bule menyebut, kalau Indonesia adalah surganya makanan sehat. Bahkan, karena saking luar biasanya kualitas makanan Indonesia, salah seorang bule bahkan sampai kagum sekaligus heran. Karena dengan semua kualitas makanan yang ada di Indonesia, sudah seharusnya akan sangat jarang ada orang yang sakit di Indonesia. Dulu aku pernah cerita pas aku kecil ada banyak banget pantangan di rumah karena bokapku kan dokter. Contohnya aku nggak boleh makan nasi putih, nggak boleh makan keju, daging merah. Pokoknya banyak banget yang nggak boleh aku makan. Jadi pas pertama kali makan makanan Indonesia, jadi gimana? Tiap kali aku bawa bokapku ke Indonesia, dia justru kaget. Kok bisa ada orang gak sehat di Indonesia ya? Padahal semua makanan Indonesia yang dia coba tuh sehat banget. Lu ke pasar ada yang dikukus, sayurnya pada fresh semua, buah-buahannya segar semua. Jadi kok bisa ya ada banyak yang bilang mereka penyakitan? Abis tuh aku mesti jelasin ke dia kalau orang tuh sekarang lebih milih makan cilok, makan gorengan. Pokoknya mau yang sangat-sangat bermecin lah, karena pengen yang bener-bener medok rasanya. Padahal gue harus bilang ke dia, makanan asli Indonesia tuh sebenarnya super duper sehat loh. Apa intinya dari yang ku mau sampaikan? Tolonglah jangan pada mikir harus cari diet whole foods, diet yang bla bla bla, sok sehat, ikutin tren-tren yang baru. Ke pasar lokal aja guys. Karena bokapku aja yang udah neliti gizi selama puluhan tahun aja, masuk ke pasar di Jogja, di Jakarta, di Bali tuh kayak gila ya, kok bisa ya ada orang sakit kalau makan sesehat ini. Dan itu makanan asli negara kalian guys. Makan aja kayak nenek moyang kita terus kagak bakal yang sakit loh. Dan yang aku masih suka makan cilok sama gorengan guys, tapi itu bukan kayak makanan sehari-hari gue. Sekali seminggu lah, sekali sebulan lah, nggak bakal mati, tapi jangan banyak-banyak. Bisa terlihat dalam video, bule tersebut bernama Nick. Dalam videonya, dirinya menyebut kalau orang Indonesia itu sangat beruntung karena semua bahan makanannya sangat sehat dan real food tanpa banyak proses. Ditambah semuanya bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah di pasar lokal. Mereka mengakui makanan Indonesia sudah terlalu sehat untuk ukuran barat. Tetapi yang membuat mereka kaget adalah bagaimana sebagian orang Indonesia justru beralih ke minuman kemasan, makanan instan, dan junk food modern yang sebenarnya tidak mencerminkan kuliner asli Indonesia. Makanya, ketika melihat betapa banyaknya pilihan makanan sehat di Indonesia, banyak bule yang benar-benar dibuat gak bisa berhenti makan. Karena selain sehat, rasanya juga sangat enak, ditambah variasinya juga banyak banget. I've not seen enough people talk about the food that you can get on delivery in Bali. So I've just ordered a wrap and a juice for literally £6.90 from Bali Buddha. I'm in Ubud, by the way. I got a falafel wrap. I don't know if I can pick this up. I'm sorry, but how nice does that look? Comes with sauce as well. And then I got a turmeric, carrot, orange, ginger juice, the full works. And it comes in a jar. Oh, we did it. You don't need a strong man, gals. You can do it yourself. It smells of turmeric. The reason why I'm literally smashing turmeric when I'm out here is because it's good for psoriasis. So anything with turmeric in, I'm having it every single day. Give it a taste test. Wow, 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 wow. Oh my god. I think it's got raw honey in as well. Oh, that's so, so good. What's in here? Ooh, I think beetroot hummus. That's what it looks like. Oh my god. 10 out of 10. Gak berhenti sampai di situ saja, potensi bahan makanan laut atau seafood Indonesia juga benar-benar bikin banyak bule kena mental. Mereka gak menyangka, kalau Indonesia punya akses terhadap seafood yang super fresh, super melimpah, dan yang paling bikin mereka kaget, harganya sangat murah dibandingkan dengan di negara mereka.
I am in a fish market, not just any other fish market. I'm in a fish market where you go and get your fresh fish, and then you go to pay for someone to go cook it. Look at the size of this lobster, guys. Wow, look at this, very big one. Kilo is this one? 380, 1 kilo. 1 kilo, 380 prawns, and the woman's gonna give me a deal. Okay, put in and I tell you when to stop. I spent 94 Indonesian rupees, which works out to be £4.70, which is a bargain. I got a lot of fish, and I got some prawns, some squid. Now it's time to go and pay for someone to go cook the food now. The guy the food to cook, and he's gonna charge me 20,000 Indonesian rupees, which is just £1, guys. Okay, guys, so we have the prawns that I bought earlier. As you can see, they've cut it open. Once they're cooking it, they put their own marinades on it. It's like a barbecue flavor that they have. It's amazing. Di negara barat, makanan laut segar sangat mahal harganya. Bahkan udah kayak komoditas mewah. Untuk mendapatkan ikan yang baru ditangkap, mereka harus pergi ke toko khusus seafood premium. Harganya pun bisa mencengangkan. Makanya, gak jarang banyak orang barat yang lebih memilih seafood yang sudah diolah dari pabrik. Sedangkan di Indonesia, semuanya bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Fakta ini benar-benar membuat banyak bule kena mental. Semakin lama di Indonesia, mereka semakin tahu bahwa betapa luar biasanya potensi Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia, tentu bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahwa jika saja tata kelola negara kita dijalankan dengan baik, sudah berapa banyak negara barat yang berada di bawah kita? Silahkan tulis pendapatmu di komentar.